Shalom Jemaat GB Citra Family. Sesaat lagi kita akan bersama-sama menyaksikan ibadah minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada hari ini saya akan bacakan pengumuman terlebih dahulu. Pertama-tama kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara yang mungkin baru pertama kali bergabung pada hari ini. Anda bukan orang asing. Dan juga kami mengimbau kepada setiap jemaat untuk setiap persembahan yang akan diberikan sebaiknya menggunakan persembahan secara online, yaitu melalui transfer bank atau melalui QR code. Dan apabila persembahan yang diberikan secara tunai, nanti bisa mengambil amplop yang telah disediakan di bawah. Dan juga kelas BPN akan dibuka kembali pada bulan Agustus 2020. Bagi pasangan yang mempersiapkan pernikahan dapat mendaftarkan dirinya dengan cara menghubungi sekretariat gereja. Dan juga untuk ibadah new normal akan dimulai pada pukul 8 pagi dan bagi para jemaat dihimbau untuk datang tepat waktu karena pada pukul 8 pagi lewat 10 menit pintu gereja akan ditutup. Dan juga mengingatkan kembali, ibadah online akan dapat diakses setiap hari Minggu pukul 6 sore sampai dengan pada hari Senin pukul 6 sore di kanal YouTube GBI Citra Family. Dan juga untuk setiap jemaat dihimbau untuk selalu mengikuti protokol yang telah disediakan. Dan sebelum kita akan memuji Tuhan, akan ada sebuah pengumuman terlebih dahulu melalui video dari Komisi Remaja. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, saya Ricardo, saya selaku Ketua dari Panitia HUT Komisi Remaja ingin menyampaikan bahwa sebentar lagi Komisi Remaja akan merayakan hari ulang tahunnya yang ke-30. Adapun temanya, kami mengangkat tema yaitu Less is More. Dan kegiatannya sendiri kami akan melaksanakan kegiatan bakti sosial atau charity. Jika Bapak Ibu Saudara tergerak dan ingin ikut berpartisipasi, Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi Saudari Lydia. Dan kami juga menjual beberapa barang spesial edisi HUT Remaja yang ke-30. Bapak Ibu Saudara juga dapat menghubungi Saudari Yoselin. Semua dana yang terkumpul akan dialokasikan semua ke acara bakti sosial kami ini atau acara charity kami ini. Jadi kami sangat mengharapkan Bapak Ibu Saudara bisa ikut membantu menolong saudara-saudara kita yang di luar sana yang membutuhkan bantuan. Sekian pengumuman dari Komisi Remaja. Saya Ricardo pamit undur diri. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengundang setiap kita untuk bangkit berdiri dan marilah sebelum kita memuji Tuhan, kita mau berdoa. Ya Tuhan, ya Bapa, kami begitu bersyukur Tuhan, hari ini kami boleh beribadah dimanapun kami berada sekarang Tuhan. Dan kalau sebentar Tuhan, pada hari ini kami mau memuji dan kami mau tinggikan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya. Kita percaya Allah kita adalah Allah yang memberikan kita kekuatan, amin. Haleluya. Kekuatanmu
kekuatan kami. Allah sumber kuatku dan badanku semuanya, 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 selamanya. Beri sorak-sorai kemuliaan yang terbaik buat Tuhan. Tuhan, kami begitu bersyukur Tuhan. Kau Allah yang menjadi sumber kekuatan kami. Oleh karena itu Tuhan, pada hari ini kami mau berserah Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau yang mengubahkan setiap kehidupan kami melalui setiap proses yang terjadi dalam hidup kami. Supaya sungguh Tuhan, dalam kehidupan kami boleh berbuah. Karena itu hari ini Tuhan, kami mau serahkan hidup kami sepenuhnya kepadamu. Lembut kita mau katakan, ku berikan hatiku.
dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu dengan lebih sungguh lagi. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanku, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan kalau hari ini kami boleh ada di rumah Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Inilah semangat kami di dalam mengiring Engkau Tuhan. Terima kasih sekalipun masih dalam masa pembatasan ya Tuhan. Kami sangat bersyukur karena Engkau Allah yang penuh dengan kemurahan. Engkau masih sayang terhadap hidup kami sehingga bukan hanya jasmani saja Engkau cukupi kami, melainkan juga makanan rohani. Pagi hari ini Tuhan, kami akan siapkan hati kami untuk sebentar mendengar Tuhan berbicara dalam kehidupan kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, nyatakan kebenaran firman-Mu, nyatakan dan biarlah firman-Mu boleh menjadi alat untuk kami ya Tuhan. Semakin terpacu, bahkan alat untuk memotivasi kami semakin hari semakin benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih urapi hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan. Biarlah roh-Mu yang tidak terbatas itu beracara di tengah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, kami rindu semua dengan firman-Mu. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Yang siap diberkati sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Sukacita, bersyukur, senang sekali bisa bertatap muka lagi dengan jemaat. Haleluya, haleluya. Ada pantun nih, makan bubur di pagi hari, makan mangga di waktu siang. Sungguh bersyukur pagi hari ini bisa menyapa saudara semua. Shalom, haleluya. Semua sehat ya, semua diberkati oleh Tuhan jasmani dan rohani. Kalau yang sudah almarhum tentunya tidak ada di sini saudara ya. Ya, tidak ada kan? Haleluya. Artinya di masa pandemi ini Tuhan masih memberikan pemeliharaannya buat kita semua. Saudara, itu artinya apa saudara? Saudara tugasnya belum selesai. Yang setuju katakan amin. Ya, tugasnya apa saudara? Saudara tugasnya adalah menjadi berkat. Itu sasaran Tuhan. Itu sasaran Tuhan, itu tujuan Tuhan. Kita buka slide yang pertama. Sesuai dengan tema pada bulan ini, saudara-saudara berubah dan berbuah yang menjadi sasaran Tuhan. Kalau saudara belum mencapai sasaran itu, maka saudara masih tetap berurusan kepada Tuhan.
Mari buka slide berikutnya, Zakaria pasal 8 ayat 13, kita akan baca saudara-saudara. Luar biasa, kita ada di depan ayatnya, kita baca saja. 1, 2, 3. Dan kalau dahulu kamu telah menjadi kutuk di antara bangsa-bangsa, hai kaum Yehuda dan kaum Israel, maka sekarang aku akan menyelamatkan kamu sehingga kamu menjadi berkat, janganlah takut, kuatkanlah hatimu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saudara minggu yang lalu hadir di pagi hari saudara sudah mendapatkan satu prolog atau satu pendahuluan yang luar biasa dari hambanya Bapak Sutanto, saudara. Secara kronologis sejarah itu dibeberkan. Ya. Kenapa dikatakan bahwa bangsa Israel, saudara-saudara, bahwa bangsa Israel itu menjadi kutuk di antara bangsa-bangsa. Apakah Tuhan sudah lupa dengan janjinya, saudara? Ya, Tuhan janjinya adalah bangsa Israel akan menjadi berkat. Ya, tetapi kemudian saudara-saudara di dalam kehidupan berikutnya, kita lihat slide berikutnya, tolong. Kita lihat ya, latar belakangnya adalah pemulangan bangsa Israel dari pembuangan. Pertanyaannya, mengapa dibuang? Saudara harus tahu sejarah bangsa Israel. Dan ini tertulis di dalam Alkitab kita. Karena bangsa Israel bukan sekali, tetapi berulang kali. Kok judul lagu ya? Berulang kali telah ku coba, gitu kan? Nah, berulang kali, saudara. Kalau lagi masa diberkati, waduh syukur, tapi kemudian lama-lama saudara syukur itu habis ya. Takut akan Tuhan itu habis, kemudian kembali lagi kepada perzinahan. Yang saya maksud perzinahan ini adalah perzinahan rohani, saudara-saudara. Mereka kembali kepada penyembahan berhala. Mereka kembali iri kepada kehidupan bangsa-bangsa di luar bangsa Israel. Sehingga menjadi Tuhan marah. Ya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bangsa Israel itu bertindak menurut maunya sendiri, saudara-saudara. Ya, bertindak menurut maunya sendiri, bertindak apa yang jahat. Keinginan hatinya hanya melahirkan perbuatan jahat. Tidak ada sedikit pun untuk memuliakan Tuhan. Secara ritual mereka tidak pernah meninggalkan peribadahan. Saudara, di dalam sejarah, sekalipun Israel belum pecah, saudara-saudara, ada satu bait Allah ya di Yehuda, di Israel, saudara-saudara. Itu ada. Nah, setelah kemudian pecah menjadi dua, ada bait Allah lagi, miniaturnya, rumah ibadah di Betel, di Dan, saudara, di selatan. Kalau saudara lihat peta, itu ada di selatan, saudara-saudara. Ya, ada di utara, di atas itu berarti utara. Nah, saudara, Israel, ya bangsa Israel, mereka itu membangun rumah ibadah. Mereka rajin beribadah kepada Tuhan, tetapi mereka juga membangun yang namanya patung-patung tuangan, saudara. Ya, mereka membangun anak lembu emas, saudara. Dan inilah yang menyakitkan hati Tuhan. Berulang kali, saudara-saudara, ketidaksetiaan itu dilakukan oleh bangsa Israel. Sehingga bangsa Israel itu, saudara, dibuang. Tuhan menggunakan bangsa Asyur, bangsa Babel, dan bangsa yang lainnya, saudara, untuk menghukum bangsa Israel. Dan pada masa Zakaria ini, saudara-saudara, adalah masa pemulangan. Ya, masa pemulangan, saudara-saudara. Kita melihat ada satu kegagalan, ya, slide berikutnya. Kegagalan bangsa Israel itu tidak akan pernah mengubah rencana Allah. Yang setuju katakan amin. Kita lihat ayatnya di dalam Kejadian pasal 22 ayat yang ke-16, 18. Dikatakan oleh firman Tuhan, saudara, ya.
Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. Ya, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi. Dikatakan apa saudara? Akan mendapat berkat. Jadi sebelum Zakaria pasal 8 ayat yang ke-13. Ucapan bangsa Israel itu akan menjadi berkat bagi banyak bangsa. Itu sudah diucapkan Tuhan kepada nenek moyang bangsa Israel. Ini merupakan kasih setia Tuhan, saudara-saudara. Tuhan gak pernah lupa. Gusti Allah gak boten sare, saudara-saudara. Dia tidak pernah lupa, saudara. Dia tidak pernah lupa. Sekalipun waktu terus berjalan, silih berganti generasi, saudara-saudara. Jauh banget generasinya Abraham dengan generasinya Zakaria. Jauh banget. Tetapi Tuhan masih ingat. Tuhan tidak pernah lupa akan janjinya. Di dalam Zakaria pasal 8 ayat yang ke-13 dikatakan, ya, aku akan menyelamatkan kamu. Aku akan menyelamatkan kamu. Ini berbicara apa? Kejatuhan. Ini berbicara apa? Kehidupan yang gagal. Tuhan angkat kembali. Tuhan ambil kembali, saudara. Kemudian kata Tuhan apa? Sehingga kamu menjadi berkat. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah melihat Allah. Bagaimana rencana Allah di dalam kehidupan bangsa Israel. Demikian juga rencana Allah bagi kehidupan kita semua, saudara. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pertanyaannya berikutnya. Bagaimana bisa menjadi berkat? Ya kan? Harus tahu bagaimana kok menjadi berkat. Kalau saudara membaca begitu saja mungkin saudara tidak tahu. Tapi kita akan melihat. Ya. Zakaria pasal 8 ayat 16 sampai 17. Kita baca dulu ayatnya. Di sini ayatnya kecil, saudara. Terus ketutup ini jadi agak terganggu gitu ya. Haleluya. Zakaria pasal 8 ayat yang ke-13. Dan kalau dahulu 16. Ya, oke. Inilah hal-hal yang harus kamu lakukan. Berkatalah benar seorang kepada yang lain dan laksanakanlah hukum yang benar, yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbangmu. Janganlah merancang kejahatan dalam hatimu seorang terhadap yang lain, dan janganlah mencintai sumpah palsu, sebab semuanya itu ku benci. Demikianlah firman Tuhan. Berikutnya ayat yang ke-19. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Waktu puasa dalam bulan yang keempat, dalam bulan yang kelima, dalam bulan yang ketujuh, dan dalam bulan yang ke-10 akan menjadi kegirangan dan sukacita dan menjadi waktu-waktu perayaan yang menggembirakan bagi kaum Yehuda. Maka cintailah kebenaran dan damai. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini sungguh luar biasa. Bagaimana pertanyaannya tadi saudara ya, bagaimana bangsa Israel bisa menjadi berkat? Bagaimana pertanyaannya, bagaimana saudara dan saya umat Tuhan bisa menjadi berkat? Nah, ini indikasi yang saya dapatkan dari pemaparan ini dalam konteks Zakaria pasal 8. Kita melihat saudara-saudara, ada satu kesimpulan yang sudah saya rangkum, saudara-saudara. Lihat berikutnya. Ya. Nah, saudara-saudara, bangsa Israel bisa menjadi berkat ketika kondisi bangsa Israel berubah. Yang setuju katakan amin.
Artinya ideal yang sudah Tuhan ciptakan itu begini loh. Kamu akan menjadi berkat ketika kondisi hidupmu seperti yang kuinginkan. Kira-kira begitu kata Tuhan. Ya, yang pertama saudara-saudara, ketika bangsa Israel hidup benar. Yang setuju katakan amin, saudara. Saya mencuplik dari ayat ini. Ketika yang pertama hidup benar. Dan yang kedua, melaksanakan hukum dengan benar. Ya, melaksanakan hukum dengan benar, bukan hukum untuk kepentingan politik, bukan hukum untuk kepentingan seseorang, bukan hukum untuk kepentingan yang bayar. Kira-kira pada zaman itu sudah ada, Saudara. Ya. Pada zaman itu sudah ada praktek-praktek yang seperti ini. Ada penyimpangan. Sehingga Tuhan tegur, Tuhan ingatkan, kalau kamu mau menjadi berkat, yang pertama adalah kamu ngomongnya yang benar. Kalau kamu ngomongnya enggak benar, masih pelintat-pelintut, pagi tempe, sore dele. Pagi A, siang O, sore B. Loh ini omongan apa golongan darah, itu kan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, berkata benar, melaksanakan hukum dengan benar. Dan yang ketiga, pembawa damai, saudara. Ini akan dikumpas tuntas di dalam khotbah di bukit. Ya, di dalam khotbah di bukit Tuhan Yesus menyerukan, berbahagialah orang yang membawa damai. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, yang keempat, tidak merancang kejahatan. Tetapi kehidupan bangsa Israel merancang kejahatan dari dalam hatinya. Apa yang ada di dalam hatinya, apa yang timbul di dalam hatinya adalah cuma rencana jahat yang menyakiti hati Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, inilah satu keadaan ideal yang Tuhan ciptakan untuk Israel laksanakan, saudara-saudara. Lalu yang kelima, tidak mencintai sumpah palsu. Kira-kira begini saudara-saudara, kalau kita melihat sumpah palsu itu para ahli-ahli Taurat, Farisi, Saduki dan orang banyak yang pada waktu hidup sejaman ketika Yesus disalibkan, saudara-saudara. Ketika Yesus disalibkan, itu mereka banyak orang yang sumpah palsu. Disumpah sih saudara-saudara, di bawah kitab suci gitu ya saudara ya. Tetapi kemudian saudara-saudara kehidupannya menyimpang, omongannya menyimpang. Tuduhan-tuduhan palsu itu kemudian saudara diarahkan kepada Yesus. Omongan tentang kebenaran itu menyimpang saudara. Lalu apa? Yang keenam, mencintai kebenaran secara utuh. Ya, mencintai kebenaran. Ini loh kira-kira. Ini kisi-kisi kalau berbicara masalah soal-soal itu kisi-kisi. Ya. Ini koridornya. Ini bentuk idealisme yang Tuhan inginkan terjadi ketika umat Israel mau menjadi berkat. Saya percaya saudara-saudara bahwa pesan Tuhan pagi hari ini sangat relevan buat kita semua. Yang setuju katakan amin saudara. Ya, ini sangat relevan buat kita. Kapan kita akan jadi berkat? Ketika kondisi kita mengalami satu perubahan seperti yang Tuhan inginkan. Berkata benar, melaksanakan hukum dengan benar. Pembawa damai, tidak merancang kejahatan, tidak mencintai sumpah palsu, dan mencintai kebenaran, saudara. Amin, saudara. Haleluya, haleluya. Slide berikutnya, satu-satu. Berubah. Syaratnya apa, saudara? Baru? Ya, sekalipun pakai masker, yuk sama-sama katakan saya, berubah. Haleluya, haleluya. Bagaimana bisa berubah? Nah itu pertanyaan. Ya, oke sekarang kita lihat faktor-faktor yang mendatangkan perubahan. Ya, nah ini saudara, faktor-faktor yang mendatangkan perubahan.
Kalau saudara dan saya menjadi Kristen puluhan tahun, tapi enggak mengalami kehadiran Tuhan, enggak mengalami perjumpaan dengan Tuhan, enggak akan berubah. Saudara, kita baca dulu ayatnya. Zakaria pasal 3, pasal 8 ayat yang ketiga. Beginilah firman Tuhan, aku akan kembali ke Sion. Kok Sion, saudara? Sion ini merupakan kota kudus di Yerusalem, saudara-saudara. Ya. Dan akan diam di tengah-tengah Yerusalem. Yerusalem akan disebut kota setia, dan gunung Tuhan semesta alam akan disebut gunung kudus. Jadi enggak ada cara lain. Di sini saya akan menyoroti beginilah firman Tuhan. Aku, kata Tuhan. Ini menunjukkan inisiatif pribadi Tuhan. Tidak ada faktor pendorong. Tidak ada faktor pemicu. Ya. Melainkan inisiatif pribadi Tuhan. Memang selalu saudara-saudara, keselamatan itu inisiatif Tuhan. Pembaharuan inisiatif Tuhan. Hal-hal yang baik selalu inisiatif Tuhan. Aku akan kembali ke Sion dan akan diam di tengah-tengah Yerusalem, saudara-saudara. Luar biasa, Allah kita adalah Allah yang berinisiatif. Kalau Allah kita tidak berinisiatif, saudara dan saya tidak diselamatkan, saudara. Dia tidak mengutus anaknya yang tunggal untuk turun ke bumi ini dan menyelamatkan saudara. Ya, dia tidak beranugerah kepada saudara dan saya. Tetapi Tuhan kita, Tuhan yang baik, yang setuju katakan amin. Tuhan yang memelihara hidup kita, yang setuju katakan amin. Di masa sulit seperti sekarang ini, saudara-saudara, kita masih dipelihara Tuhan, itu inisiatif Tuhan. Saudara dan saya masih diberi izin untuk hidup, untuk tinggal di bumi ini. Sebab saudara, Tuhan punya rencana. Saudara harus memenuhi sasaran Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya saudara, jadi saudara jangan gagah-gagahan. Gua enggak kena pandemi, gua enggak kena virus. Berarti Tuhan masih punya acara dengan saudara. Saudara harus menjadi berkat. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, cuma faktor yang mendatangkan perubahan itu cuma satu, ya, kehadiran Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pada pagi hari ini saya akan menjelaskan bagaimana saudara dan saya ketika Tuhan hadir di dalam hidup saudara, ketika Tuhan hadir di dalam kehidupan bangsa Israel terlebih dahulu, saudara, ya. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Kita akan melihat satu persatu ya, diklik. Oke, dampak kehadiran, ya salah pencet saudara ya. Enggak apa-apa saudara, ini menunjukkan bahwa faktor manusia masih ada di situ. Ya, yang tidak salah itu hanya Tuhan saudara ya. Haleluya, pendeta juga manusia, berarti masih bisa mencetnya salah saudara ya. Oke, yang pertama saudara mengenai apa? Kejelasan pimpinan Tuhan. Di dalam perjanjian lama, saudara-saudara, kehadiran Tuhan itu biasanya dilambangkan dengan apa, saudara? Tabut perjanjian. Supaya generasi milenial ini tahu Alkitab, ya, tahu sejarah Alkitab karena mereka tidak sekolah Alkitab. Atau mungkin mendengarkan khotbah, tapi khotbahnya tidak menjelaskan uraiannya tentang sejarah. Khotbahnya kesaksian bagaimana mendapatkan pertolongan Tuhan. Khotbahnya isinya cuma kesaksian bagaimana mendapatkan mujizat kesembuhan, mujizat diberkati Tuhan, mujizat dan lain sebagainya, saudara-saudara. Jadi generasi milenial yang tidak pernah mendengarkan khotbah yang isinya sejarah perlu, ya, saudara. Saya senang dengan khotbahnya Pak Sutanto minggu yang lalu. Pak Sutanto saya demen banget, saya kena banget tuh. Kalau banyak datanya, banyak faktanya yang ditampilkan, saya diberkati. Serasa saya kuliah, saudara-saudara, ya, kuliah perjanjian lama kemarin, saudara. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan,
kehadiran Tuhan itu dilambangkan dengan tabut Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kehadiran Tuhan itu menentukan kapan mereka berangkat dan kapan mereka berhenti. Karena awalnya itu adalah sejarah bangsa Israel di padang gurun, saudara. Ketika mereka keluar dari Mesir. Jadi ada kehadiran Tuhan yang dilambangkan dengan tiang awan dan tiang api, saudara-saudara. Nah di sini banyak tiang, saudara. Tiang awan, tiang api, tiang apa lagi, saudara, di sini ada. Ya. Nah, kita disertai oleh Tuhan di dalam kehadirannya. Tetapi Tuhan hadir dalam tiang awan yang menudungi, yang memberikan kenyamanan, yang memberi keteduhan, saudara-saudara. Sehingga bangsa Israel ketika melewati perjalanan di padang gurun atau ketika mereka berdiam di padang gurun, mereka tidak kepanasan karena ada tiang awan yang menaungi. Serasa kita berdiri di bawah pohon yang rindang, saudara-saudara. Gambarannya seperti itu, saudara. Lalu ketika malam hari tiba itu dinginnya luar biasa, saudara-saudara. Ya, suhunya itu benar-benar di bawah, mungkin di bawah 0, saudara-saudara. Tetapi Allah adalah Allah yang setia menyertai umatnya. Disertainya dengan tiang api. Sehingga ada kehangatan. Sehingga ada penerangan. Lampu dari mana, saudara? Ya, enggak ada lampu. Tetapi malam hari diterangi oleh cahaya tiang api, saudara-saudara. Itu bentuk kesetiaan Tuhan. Ya, kehadiran Tuhan. Memberi kejelasan pimpinan. Jadi mereka, bangsa Israel ini enggak bertindak semaunya sendiri. Ya, saudara, ketika kita melihat bagaimana sejarah Israel mengalami kehadiran Tuhan, mereka tidak bisa berangkat semaunya sendiri. Mereka mendapatkan perlindungan di dalam kehidupan mereka baik siang maupun malam. Apa aplikasinya di dalam kehidupan kita, saudara? Ya. Ketika kita dipimpin oleh Tuhan, ada kehadiran Tuhan, saudara-saudara. Maka kita di dalam bertindak, di dalam kehidupan kita, kita tidak semaunya sendiri. Yang setuju katakan amin. Halo? Ya. Di dalam bertindak, di dalam segala segi, apapun profesi saudara, akan meminta pimpinan Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana jika pimpinan Tuhan itu dilanggar, saudara? Ya, coba kita lihat sejarah kembali. Ketika bangsa Israel hidup ada di padang gurun, mereka bertindak ceroboh misalnya. Mereka melanggar, udah nggak mau. Ya, nggak mau. Ketika Tuhan katakan berhenti, harusnya berhenti. Gua nggak mau Tuhan, lama amat di padang gurun. Gua mau sampai cepat di Kanaan. Apa yang terjadi, saudara? Tentunya adalah bencana. Kenapa, saudara, bencana? Karena perlintasan yang akan dilalui oleh bangsa Israel itu adalah padang gurun belantara, ya, yang tentunya belum pernah dijalani, saudara-saudara. Kalau lebih maju lagi sejarah ketika mereka sudah hampir menyeberangi Yeriko. Ada tanah Kanaan maksud saya ya. Ada sungai apa namanya? Sungai Yordan, saudara-saudara. Mereka akan menyeberangi. Mereka bukan lagi dipimpin Musa, tetapi Yosua. Yosua yang memimpin. Lalu Yosua mendengar perintah Tuhan, biarlah tabut itu ada di depan dulu. Ini menandakan apa, saudara? Biarkan Tuhan berjalan di depan umatnya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita merasakan kehadiran Tuhan, saudara-saudara, maka kita akan mendapatkan kejelasan pimpinan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Apapun yang kita gumuli hari-hari ini, saudara, kita minta pimpinan Tuhan. Anak-anak muda yang masih jomblo, mau cari pasangan, jangan main ambil, jangan main sikat. Kita berdoa minta pimpinan Tuhan, apakah ini jodohku? Hidup menikah itu cuma sekali di dalam kekristenan, tidak ada kata cerai, kecuali yang bandel, saudara. Ya, pikir ketika engkau akan menikah, jangan asal. Kalau main asal,
itu akan menjadi neraka buat saudara dan saya. Ya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada kejelasan pimpinan Tuhan. Nah, yang kedua, saudara, ya, yang kedua, ada perlindungan yang aman. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, murid-murid Tuhan Yesus adalah murid-murid yang hebat. Yang setuju katakan amin, terutama di dalam bidang nelayan, saudara-saudara. Hebat. Murid-murid itu adalah mantan nelayan di Danau Galilea, saudara-saudara. Di antaranya Simon Petrus, Yohanes, Yakobus. Semuanya ini pakar-pakar untuk mencari ikan. Bagaimana dia bisa mengendalikan perahu di tengah danau itu, saudara-saudara. Tetapi kehebatan manusia sama sekali tidak berdaya dengan alam yang Tuhan ciptakan ini. Satu kasus ketika mereka ada di Danau Galilea. Ada angin ribut, padahal di situ ada Tuhan Yesus, saudara. Persoalannya adalah Tuhan Yesus diizinkan untuk tidur di buritan. Buritan itu bagian kapal belakang, saudara. Ada Yesus di situ, saudara-saudara. Tapi tidak disambut kehadirannya. Tidak dianggap keberadaannya. Udahlah biarin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Mereka berusaha setengah mati. Takut. Karena ada angin badai, saudara-saudara. Tetapi akhirnya Tuhan Yesus dibangunkan. Dan perkataannya agak nancep gitu. Tuhan, apakah engkau tidak peduli? Kami semua mampus, Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kemudian Tuhan dengan santuy menjawab, saudara. Ya, dengan gaya anak muda, Yesus menjawab, santuy. Ya, santuy. Dia cuma ngomong, saudara. Diam, tenang. Reda loh, saudara. Seketika itu juga. Kemudian murid-murid bergumam, orang apakah ini sehingga angin dan badai takluk kepadanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perlindungan Tuhan yang aman ketika kita memberi porsi kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Badai apa yang menerpa hidup saudara dan saya saat ini? Angin apa yang menggoncang saudara hari-hari ini, saudara? Saya tidak pernah goncang, saudara-saudara. Ya, harusnya kita berani berkata kalau kita menyadari kehadiran Tuhan. Saudara, istri selalu bilang, Papa beli beras, udah santuy. Saudara ya, beras datang, saudara. Banpres 25 kilo, yang pertama 10 kilo. Oh, dipelihara Tuhan. Ya. Nah, ini berbicara dalam kehidupan nyata, saudara. Ada pertolongan Tuhan. Orang lain pada khawatir, orang lain pada takut, saudara. Udah, yuk kita minum jamu. Ya, minum jamu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan memberikan hikmat kepada kita. Santuy. Hidup ini santuy, saudara. Cuma tangan saya agak kasar. Karena di rumah nukang, saudara. Ya, di rumah nukang, ngetok-ngetok lantai, saudara ya. Betulin kusen yang kropos gitu kan. Lalu disemen lagi begitu ya. Agak kasar memang saudara. Lalu bikin jamu agak kuning-kuning saudara ya. Waduh pokoknya seru deh. Pokoknya enggak melayani jemaat enggak apa-apa. Tapi melayani rumah tangga saudara ya. Melayani anak saya, melayani istri saya di rumah saudara. Nah itu juga pelayanan kan saudara ya. Amin. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara mengenai perlindungan Tuhan. Jangan kita ragu lagi. Yang setuju katakan amin saudara. Ya, jangan kita ragu lagi. Pengalaman tidak bisa menjamin. Bangsa umat murid Tuhan itu gagal dengan pengalamannya. Petrus, Yakobus, Yohanes gagal. Bagaimana dia sudah puluhan tahun menjadi nelayan. Tetapi ketika mengandalkan pengalaman, mengandalkan diri sendiri, mengandalkan apa yang dia tahu, tidak cukup untuk menolong kehidupannya ketika ada badai, ketika ada persoalan. Harus menghadirkan Yesus di dalam hidupnya, saudara-saudara. Yang berikutnya, saudara, yang ketiga.
Yang ketiga, saudaraku yang kasih, yang ketiga, kemenangan di dalam pergumulan, saudara. Ya, kemenangan di dalam pergumulan. Apa yang menjadi pergumulan kita, saudara? Ya, apa yang menjadi di dalam pergumulan kita? Tuhan akan tolong. Tuhan akan tolong. Apapun, sesulit apapun, pergumulan berat, Tuhan tolong. Di tangan Yesus yang berlubang paku, ada pertolongan hidup saudara dan saya. Amin. Yang susah diberi penghiburan, yang sakit ada kesembuhan, yang mati ada kebangkitan, yang membutuhkan pertolongan. Doanya enggak usah panjang-panjang. Ingat ketika Petrus hampir tenggelam di Danau Galilea. Dia enggak doa Bapa kami yang ada di surga, dipermuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, bla bla bla. Lama, saudara. Petrus cuma berkata, Tuhan tolong. Lalu tangan Tuhan terulur dari atas. Pegang tanganku. Pegang tanganku. Petrus tenggelam, saudara? Petrus tidak jadi tenggelam. Nyaris tenggelam, tetapi dia teriak, Tuhan, tolong. Saudara dan saya yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berseru kepada Tuhan. Karena kehadiran Tuhan itu akan membuat saudara dan saya menang di dalam pergumulan. Saya tidak tahu persoalan apa yang saat ini saudara sedang alami, ya, hari-hari ini. Tapi saudara, sasaran Tuhan jelas. Saudara harus menjadi berkat. Ketika saudara berseru kepada Tuhan, bukan mengeluh di sosial media. Halo, ini zamannya sosial media ya. Semua curhatnya di Facebook, curhatnya di Instagram, curhatnya di apa lagi, saudara? Banyaklah saudara-saudara, ya. Kita datang bersimpuh di bawah kaki Tuhan. Yang setuju katakan amin. Tuhan akan memberi pertolongan dalam hidup kita. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang berikutnya saudara-saudara. Pembentukan karakter. Kehadiran Tuhan mengakibatkan perjumpaan pribadi. Satu contoh, ketika wanita Samaria. Saudara tahu wanita Samaria, dia adalah seorang pelacur. Wanita yang tidak terhormat. Kalau sekarang istilahnya dia adalah pelakor, ya, pelakor. Tetapi kemudian saudara-saudara, ketika dia berjumpa dengan Yesus, ada satu perubahan yang besar. Saudara tentu membayangkan, oh kok cepat banget ya? Enggak secepat yang kita bayangkan. Ada proses, ada waktu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika wanita ini berjumpa dengan Yesus di sumur Yakub. Kemudian dia pulang sampai rumah. Dia mikir, dia merenung, saudara-saudara. Iya ya, hidup gua ternyata enggak baik. Hidup gua enggak benar. Setelah sekarang berjumpa dengan Mesias. Saudara, saya akan kasih satu statement. Bahwa wanita ini muncul kesadaran pribadi. Muncul komitmen untuk berubah. Itulah yang kemudian dia bisa berubah. Pelanggan yang datang. Mulai colak-colek. Mulai cubit-cubit. Lalu dia katakan, jangan pegang dulu. Dorareng. Jangan cium dulu. Dorareng. Saudara. Ada yang datang lagi. Waduh, Mas Paiman, kamu harus mundur teratur. Gak boleh lagi datang. Aku sudah tutup warungku. Aku tidak membuka lagi penjualan. Aku tidak ada lagi transaksi. Laki-laki yang ketiga datang. Sama saudara diusir. Laki-laki yang keempat datang diusir saudara.
Ada perubahan yang terjadi di dalam kehidupannya. Ketika hatinya berubah, ini akan mempengaruhi cara berpikirnya, saudara. Ketika cara berpikirnya berubah, akan mempengaruhi apa yang kemudian dilakukannya. Dia enggak melakukan prostitusi lagi, saudara. Tetangga kanan kiri mulai bisik-bisik. Makanya ada lagu, bisik-bisik tetangga, ini mulai terdengar selalu di telinga. Nah, pokoknya seperti itu, saudara-saudara. Ya, sampai akhirnya kemudian dia berubah. Tetangga mulai mencibir, kenapa wanita ini berubah? Dandannya lagi enggak menor, sikapnya tidak lagi seronok. Dia sopan, dia ramah. Apa sih yang membuat engkau berubah, Jeng? Kenapa tante berubah? Kenapa ibu bisa berubah? Lalu dia mulai membuka suara. Saya berjumpa dengan Mesias. Saya berjumpa dengan Mesias. Saya berjumpa dengan Mesias. Saya berjumpa dengan Mesias. Dialah yang mengubahkan hidupku. Dari sejak saat itu, saudara-saudara, karakternya berubah. Karena mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah, saudara-saudara dan saya sudah Kristen berapa lama? Pertanyaannya, apakah saudara sudah berjumpa secara pribadi dengan Tuhan? Kalau saudara belum mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, usia itu tidak menentukan saudara mengalami. Tetapi perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi, itu yang akan membuat saudara bisa menjadi berkat dengan berubahnya karakter ini. Ada amin, saudara? Sakius. Ya, contohnya Sakius. Ini orang bejat, orang jahat, saudara. Pemungut cukai. Tetapi singkat cerita ketika bertemu dengan Yesus, separuh hartanya dibagikan kepada orang miskin. Nanti kalau ada orang mau minta ganti, bagikan lagi, saudara-saudara. Itu singkat cerita, saudara. Ada satu perubahan karakter. Saya percaya, saudara, orang-orang yang mengalami perubahan karakter ini, saya percaya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Amin, saudara. Amin. Saya percaya ketika kita semua mengalami perjumpaan dengan Tuhan, pasti berubah. Amin. Dengan demikian saudara akan menjadi berkat. Haleluya, haleluya. Mari tim musik cepat. Haleluya, kita diuber-uber oleh waktu, gak boleh lama-lama kumpul, saudara. Mataku tertuju padamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Mari kita menaikkan pujian ini sebagai satu komitmen. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesar, amin, kerajaanmu.
Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bersyukur kepada Tuhan kalau saudara dan saya masih diberi kesempatan. Sekalipun kita di dalam ibadah ada pembatasan-pembatasan, tetapi Tuhan senantiasa nyaring mendengungkan suaranya di dalam kehidupan kita semua, saudara. Ayo saudara, kita berubah supaya kita bisa dipakai untuk menjadi berkat. Sebagaimana bangsa Israel ketika dia mengalami satu perubahan, ada kesadaran pribadi untuk mencari Tuhan sehingga mereka pulang dan membangun kota Yerusalem, saudara-saudara. Ada perubahan yang tampak, ada perubahan yang terjadi, saudara-saudara. Demikian juga di dalam kehidupan saudara dan saya. Ketika kita mengikuti apa yang Tuhan katakan, saudara, maka saudara, hidup saudara dan saya kemudian akan diubahkan. Ini respon saudara dan saya. Saya memberitakan firman Tuhan. Dampak kehadiran Tuhan itu luar biasa di dalam kehidupan kita, saudara. Ada pimpinan Tuhan. Kalau saudara dan saya hidup dipimpin oleh Tuhan, saya percaya hidup saudara akan menjadi berkat. Kalau hidup saudara diberkati Tuhan, artinya saudara bisa merasakan betapa perlindungan dari Tuhan itu luar biasa. Perlindungan dari Tuhan itu berbicara bukan berarti saudara senantiasa ditolong dengan segala fasilitas. Tetapi Tuhan izinkan juga bagaimana saudara mengalami persoalan, mengalami pencobaan. Tetapi perlindungan Tuhan itu nyata, pertolongan Tuhan itu nyata. Ketika iman kita tetap setia kepada Tuhan, hidup saudara menjadi berkat. Ketika saudara menang di dalam pergumulan, tidak ada keluh kesah, tidak ada marah-marah, tidak ada sungut-sungut, saudara. Tidak menyalahkan yang A, yang B, semua disalahkan, saudara. Saudara menang di dalam pergumulan, saudara akan menjadi berkat. Ketika karakter saudara berubah, yang dulu bawel, sekarang diubahkan menjadi orang yang ramah tamah. Yang dulu pemarah, sekarang menjadi orang yang ramah. Dulu tidak ada kasih, sekarang orangnya penuh kasih. Ataupun dulu orangnya jahat, diubahkan seperti wanita Samaria ini. Saya percaya hidup saudara dan saya akan menjadi berkat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada perubahan karakter yang terjadi ketika saudara berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini sambil berdiri, saudara. Amin. Responi kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, tertuju padamu. Terima kasih. Mari kita tetap tertuju kepada Tuhan. Amin, haleluya. Ku serahkan padamu, bimbing aku Tuhan, bimbing aku, haleluya. Masuk rencanamu untuk kerajaanmu, ku mau hidup. Kehendakmu ya. Kami percaya ketika kami mengikuti kehendak-Mu, mau selalu kita menyenangkan hati Tuhan. Sekali lagi, mau selalu menyenangkan. Mau selalu menyenangkan.
Terima kasih, syukur kepada Tuhan buat apa yang Kau izinkan terjadi dalam hidup kami. Tetapi satu komitmen bahwa kami akan terus memperbarui diri kami supaya hidup kami layak dan berkenan di hati Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Ampuni kami dosa-dosa kami yang telah kami lakukan di masa yang lalu Tuhan. Terima kasih Tuhan memberikan pembaharuan di dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami tetap menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, hamba-Mu berhenti berbicara, biarlah Tuhan senantiasa ingatkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan menerima doa berkat yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mengangkat tangan kita kepada Allah yang hidup, menjadi sumber segala berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih setia yang kekal dari Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan dan pimpinan yang sempurna dari kuat kuasa Roh Kudus, memberkati dan menyertai kita sekalian. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus. Glory, haleluya. Dan nanti akan diikuti oleh jemaat yang di tengah dan yang akan di bagian kanan saya. Selamat berhari Minggu, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.